Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya dan tim selalu berdoa buat saudara supaya kita semua terus dikuatkan Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini. Karena ini bukan hari-hari yang gampang, krisis melanda dunia. Ya, jadi bisnis terpengaruh, bahkan orang bilang lebih jelek daripada zaman COVID. Tapi saya berdoa lewat ini Tuhan akan memampukan kita melewatinya. Bukan sekedar melewatinya, tapi kita makin kuat, makin dewasa dalam menghadapi semuanya. Amin. Oke, bulan ini kita masuk dalam perfect love in an imperfect family. Bagaimana kita bisa menerapkan kasih Allah di tengah-tengah keluarga kita yang tidak sempurna. Keluarga kita yang jauh dari sempurna. Nah, saya mau review sedikit apa yang saya share di bulan lalu. Bahwa kalau kita mau mengerti rencana Allah, kalau kita mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mengerti rencana Allah secara keseluruhan. Dan Alkitab, seluruh Alkitab bercerita tentang Allah dan kerajaannya. Allah dan kerajaannya, semua Alkitab isinya itu. Ya, bagaimana kerajaan Allah akan dinyatakan. Yang kedua, dan lewat kasih karunia-Nya, lewat pengampunan, penebusan di atas kayu salib, rencana Tuhan adalah untuk kita bisa dipulihkan. Saudara dan saya diampuni, ditebus, dipulihkan untuk kita bisa kembali hidup di dalam kerajaannya. Kita bisa kembali hidup dalam kerajaannya dan memerintah bersama Dia sampai selamanya. Sejak kita terima Yesus, kita dipulihkan, kita bisa menyatakan kerajaan Allah memerintah dari sejak sekarang. Di rumah kita, di pribadi kita dulu, di rumah kita, dan di tempat di mana kita ditempatkan. Mengubah jalan pikiran kita sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, itu pasti akan memperbaiki seluruh hidup saudara dan saya. Hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak kita semua akan jauh lebih baik waktu kita mau mengubah jalan pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah, rencana Allah. Nah, dari sini saudara, dari mengerti, merenungkan tentang firman Tuhan, mengerti tentang rencana Allah, dari sinilah muncul visi CLCC. Visi CLCC adalah gini, menyatakan menjadi murid Kristus. Kita semua mau menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah lewat seluruh bagian kehidupan kita. Di kota di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya. Mau jadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah lewat seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya. Kenapa enggak di Papua misalnya? Kenapa enggak di Irak misalnya? Karena gini, garam itu selalu membuat asin sekitarnya dulu. Kalau kita sibuk ke Papua, kalau saudara, saya dipanggilnya Papua. Kalau menurut saya, pindahlah ke sana saudara kalau itu panggilan saudara. Kenapa? Karena kalau cuma berkunjung setahun sekali, 3 hari, kita cuma gak bisa melayani banyak di sana. Kita cuma jadi Santa Claus yang bagi-bagi dan kita pulang dan saya kemarin memberi makan sekian orang. Tapi saudara tidak pernah mengenal mereka, saudara tidak pernah bisa melayani mereka dengan maksimal. Karena itu saya percaya kita dipanggil di mana, terutama kita dipanggil di mana Tuhan tempatkan kita. Orang sekitar kita dululah yang harus mengalami dampak dari kerajaan Allah yang nyata dalam kita. Itu visi kita. Nah, untuk sampai ke visi ini, maka ada beberapa anak tangga yang saudara dan saya perlu lewati. Yang pertama, yuk bangun keintiman dengan Tuhan. Ini tangga pertama yang harus kita lewati. Kenal Tuhan dulu lebih jauh. Bangun keintiman sama Tuhan. Setelah itu yuk hidupi firman Tuhan yuk. Yuk belajar mempraktekkan firman Tuhan. Jangan cuma kebaktian-kebaktian aja. Yang ketiga, yuk bangun keluarga yang bahagia. Praktekkan firman Tuhan untuk memberkati keluarga kita. Yuk kerjakan profesi dengan excellent. Entah engkau sekolah, entah engkau bekerja, businessman, ibu rumah tangga, apapun profesimu, kerjakan profesimu dengan excellent. Dan setelah itu, ayo kita jadi berkat buat kota di mana Tuhan tempatkan kita. Nyatakan biar dunia ini bisa lihat, Bandung ini bisa melihat kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah hidup mereka, memberkati mereka. Nah, dalam menjalani semua itu kita punya value, ini value kita. Excellent, faith, excellent, flexible, integrity, acceptance, teachable, helpful. Excellent, ada penjelasannya semua di situ saudara. Excellent, kita mau mengerjakan semuanya dengan yang terbaik. Kenapa? Ini penyembahan kita sama Tuhan. Bukan cuma di kebaktian, di luar juga. Flexible, salah satunya bicara apa? Kita nggak mau bilang hanya ada satu cara mengenal Tuhan. No, ada banyak cara mengenal Tuhan.
Selama pegangan kita, dasar kita sama, yaitu Alkitab, firman Allah. Tapi caranya macam-macam. Integrity, kita ngomong sama kita buat sama. Acceptance, kita mau menerima semua orang apapun latar belakangnya. Kenapa? Sebab kita pun orang-orang yang diampuni, amin. Saudara dan saya adalah orang-orang brengsek dulu. Yang setuju katakan amin. Yang dulunya brengsek katakan amin. Saudara kita kenapa kita bisa ada di sini? Kenapa kita bisa melayani Tuhan? Tuhan ampuni kita. Tuhan terima kita. Terus setelah kita diterima, kenapa kita suka hakimi orang lain? Karena itu kita mau belajar acceptance. Kita sudah diterima, yuk kita terima orang lain. Teachable. Setelah kita diampuni, yuk belajar banyak. Yuk jadi orang yang mau bertumbuh. Kenapa? Kita sadar siapa kita dulu. Kita sadar kita ini bukan orang yang baik dulu. Kita diampuni, yuk kita belajar. Belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Belajar tentang kehidupan. Helpful. Helpful bicara penginjilan sebetulnya. Tapi dengan cara apa? Jangan menginjil. Terima Yesus, terima Yesus. Kalau mati masuk mana? Kadang-kadang itu bisa, tapi jarang sekali. Ya. Dulu saya melakukan itu di jalan-jalan. Dulu saya lakukan itu dimanapun, di kereta, di sekitar saya, di pinggir-pinggir saya. Semua. Tapi setelah saya pikirin, bukan itu cara yang terbaik. Cara yang terbaik ini, jadilah orang yang helpful. Berkati orang, berbuat baik. Itu akan membuka hati mereka. Dan disitulah mereka akan terbuka untuk mengenal Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Amin. Nah, karena itu kita percaya gereja juga perlu membantu setiap kita, termasuk saya, saudara dan semua. Untuk berjalan dalam visi dan misi yang Tuhan tetapkan. Bahwa Tuhan mau menyatakan kerajaan Allah lewat hidup kita juga, di dalam hidup kita. Karena itu kita punya agenda 3 bulan. Nah ini dia, untuk kita belajar sama-sama intim sama Tuhan, ada Vision Night. Di situ kita belajar berdoa, kita belajar menyembah, dan kita mengembangkan karunia di situ, mengizinkan karunia bekerja, dan kita belajar menerima pesan-pesan dari sesama leaders yang lain tentang apa sih yang Tuhan mau ingatkan kita. Ya, welcome kalau sudah mau hadir ke sana, ada tanggal-tanggalnya di situ. Lalu untuk membangun keintiman dengan Tuhan, kita ada worship night. Ini baru lewat kemarin. Baru kemarin beberapa hari lalu. Tapi dalam tahun ini ada 4 kali. Kenapa? Karena ada orang-orang yang God language-nya itu lewat musik. Waktu dia menyanyikan firman Tuhan, dia dikuatkan. Dan karena itu dia bisa merasakan Tuhan lebih lagi. Nah kalau itu cara saudara bisa merasakan, mengenal Tuhan lebih lagi, ayo ikut worship night. Di worship night ini kita akan diberkati, kita akan belajar membangun keintiman kita sama Tuhan. Yang berikutnya ada deeper. Ada orang-orang yang tanggal 27 Februari, nah ini baru akan. Kalau di minggu ada banyak orang, banyak kebutuhan, kita nggak bisa terlalu dalam. Kenapa? Yang satu terjawab, yang lain saya enggak terjawab. Saya enggak mengerti dengan cara begitu. Tapi di deeper, namanya juga deeper, kita mau lebih dalam di situ. Di situ nanti worship cuma 1 lagu, habis itu 2 sesi. Ada tanya jawab, ada break, ada diskusi, ada kita belajar deeper tentang firman Tuhan. Yang akan memberkati kita Michael Christian dari Surabaya. Dia akan cerita bagaimana, dia akan share bagaimana kita bisa mengalami gospel precision. Gimana gospel bisa menembak persis. Kita bisa tiap kali merenungkan gospel, kita bisa dapat secara persis, ini dia yang saya perlu. Ini dia masalah saya, gospel precision. Dari situ sesi berikutnya kita akan mengalami gospel renewal. Setelah kita tahu bagaimana caranya kita diperbaharui lewat gospel. Dan saya harap itu menjadi gaya hidup saudara dan saya. Kita bertumbuh sama-sama. Tiap hari punya gaya hidup gospel renewal. Di situ kita akan belajar deeper. Saya undang saudara. Karena kita mau teachable. Amin saudara. Mau belajar. Nah ini dia. Lalu untuk belajar lebih lagi ada life changing month. Life changing month. 1 bulan yang dipadetin, hampir gak ada acara lain di situ. Kita akan fokus sama belajar sama-sama. Home juga kita sarankan gak ada home, belajar semua, ikut kelas. Ya, karena kita perlu belajar firman Tuhan lebih lagi. Di situ ada gospel encounter, gospel renewal, ada tanggal-tanggalnya, ada true gospel, ada yang pagi juga buat ibu-ibu. Ibu-ibu, saya gak bisa malam Pak, pagi bisa, pagi ada juga. True gospel juga ada yang malam, lalu ada daily devotion. Saudara dan saya akan punya renungan bersama. Nanti bulan Maret ini jangan lupakan itu saudara. Kita seminggu, ya kalau gak salah 1 minggu kita akan renungan sama-sama belajar.
Pak bentar amat seminggu. Seminggu dulu saudara, amin. Amin. Pelan-pelan, diajak dosisnya nanti pelan-pelan dinaikin saudara ya. Kalau saudara sudah menikmatinya, saudara akan terus bertumbuh di dalamnya. Nah, lalu juga saya ada ajak saudara untuk sama-sama memberkati kota. Salah satu yang saya terlibat adalah adopsi Rusunawa. Nanti kapan-kapan saya jelasin, di situ saya mau ajak saudara terjun sama-sama di tengah masyarakat. Kita mengadopsi Rusunawa ini kapan-kapan, nggak punya waktu saya untuk jelasin sekarang. Tapi saya mau ajak, setelah itu nanti kita ada renungan bersama, kita mau berpikir apa yang Tuhan bicara lewat ketemu mereka. Apa yang Tuhan bicara sama kita, apa yang Tuhan mau lewat kita melayani mereka. Dan dari sini saya harap saudara masing-masing kita semua menemukan panggilan kita secara spesifik. Belum tentu semuanya di Rusunawa, belum tentu semuanya bentuknya sama. Tapi kita masing-masing menemukan, ini loh yang Tuhan mau dengan hidup saya. Ini loh kenapa Tuhan lahirkan saya di sini. Ini loh kenapa saya hidup. Dan saya mau ajak kita bertumbuh sama-sama. Karena kita mau berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kiri kanan bilang amin gitu loh. Ya. Nah, kita belajar sekarang tentang misi yang ketiga, membangun keluarga yang bahagia. Ya, membangun keluarga yang bahagia. Semua orang tuh pengen membangun keluarga yang bahagia. Dari fotonya, dari mukanya, kelihatan harapannya. Kelihatan mimpinya. Wah, kita nikah akhirnya. Wow, gitu kan. Sementara teman-teman yang sudah menikah yang lain melihat dari jauh dan memberi salam. Welcome to the jungle bro. Ya, selamat datang di dunia yang sadis ini. Ini tempat di mana kita akan mati di sini dan semuanya. Orang yang belum punya pacar, pengen berpasangan, orang pengen menikah, tapi yang sudah menikah tahu bahwa kita semua pengen bahagia, tapi semua juga mengalami sangat banyak masalah. Yang sudah mengalaminya katakan amin. Amin, saya termasuk. Mengalami banyak sekali masalah. Sampai suatu kali ada sebuah cerita, ada opa-opa saudara keracunan. Parah sekali dan dokter bilang sudah gak ada harapan lagi. Oma dengan penuh kasih sayang menjaga dia, merawat dia. Opa ini bilang ini, aduh saya ini jahat banget ya selama ini. Menyanyiakan istri yang seperti ini. Dia bilang ini, maafin saya kasar sama kamu. Saya ngata-ngatain kamu, bahkan gak jarang saya tempeleng kamu. Saya minta maaf ya. Maaf, pada akhirnya kamu juga yang pelihara saya. Si Oma langsung nangis. Waduh saya juga minta maaf. Saya salah besar. Loh kamu enggak ada salah, kamu baik. Kenapa kamu nangis? Iya saya minta maaf. Sebab saya loh yang ngeracunin kamu. Kadang-kadang pernikahan begitu saling melukai. Pernikahan begitu saling menyakiti. Sampai kita pengen dia mati. Mungkin beberapa kita nggak sampai ngeracunin bener. Tapi di hati kita pengen ngeracunin. Mungkin, jangan terus saudara langsung, wah gawat ini. No. Masalah besar ada, masalah kecil juga banyak sekali. Ada seorang pendeta cerita, suatu kali gue khotbah ya, penjemaat. Ini khotbahnya bagus sekali nih orang saudara. Luar biasa. Tapi suatu kali dia merasa jemaat senyum-senyum tidak pada tempatnya. Jemaat cenderung mau ketawa, nahan ketawa padahal dia lagi gak kasih contoh yang lucu. Lagi baca ayat, jemaat kayak pengen ketawa. Dia bilang, kenapa ini? Dia turun, dia tanya. Timnya juga lihat dia sambil senyum-senyum. Kenapa sih kalian senyum-senyum? Akhirnya ada yang kasih surat, dikasih kepada dia. Waktu dia buka, tertulis gini. Pak, sleting bapak kebuka lebar dari tadi. Oh dia bilang, ini gue pengen tonjok tuh orang. Kenapa gak ada yang kasih tahu? Timnya ada sini gak ada yang kasih tahu. Jadi jemaat mana konsentrasi. Saya khotbah bagus-bagus. Mereka gak konsentrasi karena sleting saya terbuka besar. Saudara, hal begitu aja udah pengen bikin kita nonjok. Hal mungkin setelah itu orang lupa. Tapi di keluarga ada banyak hal kecil yang jadi masalah. Setuju? Bukan cuma sleting kebuka. Pencet odol misalnya. Nanti istri saya akan share juga bagaimana dari sisi dia sebagai istri. Untuk bisa membangun keluarga itu seperti apa, bahagia. Cuma saya mau bilang nih, istri saya kalau pencet odol dari ujung saudara. Saya kalau pencet odol, yang mana saja. Yang penting keluar, yang setuju dengan saya katakan amin. Yang penting keluar kan. Keluar kita sikat gigi, nanti kalau sudah mau habis baru cek supaya bersih. Kalau istrinya no, enggak gitu, tidak indah. Dan itu bisa jadi masalah.
Apalagi kalau saudara tidak suka dengan cara ngoroknya dia. Pak, gaya ngoroknya tuh loh Pak, gayanya. Aduh menyebalkan. Saudara welcome to the jungle. Ya kan? Itu seumur hidup saudara akan di sana. Lihat ini ada banyak masalah yang bisa membuat berat membangun keluarga. Jadi apa yang dimaksud dengan keluarga bahagia? Apa yang dimaksud dengan keluarga bahagia? Apakah cantik menikah dengan tampan? Dunia sudah terbukti yang begitu pun kacau keluarganya. Apakah kaya? Ternyata juga tidak. Dunia malah sudah putus asa dengan yang namanya keluarga. Sudah enggak usah pakai nikah-nikahan lah. Karena itu saya mau ajak untuk membangun keluarga yang bahagia. Kita kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan singkat buat saudara karena sebulan ini saudara akan diberkati tentang keluarga. Nanti bagus-bagus ya. Ada Ili, ada Ibu Indri. Ya saudara akan diberkati. Mazmur 128. Nyanyian ziarah. Saya mau share ayat per ayat buat saudara. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, ternyata semua memang dimulai dari takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Intim dengan Tuhan. Makanya visi, misi, CLCC juga dimulai dari situ. Ayo membangun keintiman sama Tuhan. Karena dari situlah semua dimulai. Semua dimulai dari diri sendiri. Yang mau belajar intim sama Tuhan. Yang mau belajar mempraktekkan firman Tuhan. Apa yang dunia tawarkan, apa yang motivator ajarkan. Semua seringkali hanya di permukaan. Kaya raya, di sosmed begitu ya saudara. Gaya hidup yang mewah, mobil yang mahal-mahal. Kosmetik, tas yang harganya ratusan juta, penampilan yang hebat. Seringkali itu semua cuma topeng kan. Itu cuma image untuk menutupi banyak kekosongan hati, banyak kepahitan, banyak masalah yang ada di rumah kita. Setuju? Tapi Tuhan gak mau ajak kita cuma bangun image. Tuhan mau ajak kita untuk membangun kehidupan yang sejati. Mengalami kehidupan yang sejati. Dan semua itu dimulai dari menghormati Tuhan. Karena takut akan Tuhan, dari situlah mulanya hikmat. Dari situlah mulanya bijaksana. Dari situlah saudara bisa membangun hidup kita dengan lebih baik. Semua dimulai dari menghormati Tuhan. Dan semua dimulai dari diri sendiri yang mau belajar mendisiplin dirinya untuk ikut Tuhan. Saudara, keluarga tuh unik ya. Orang di luar bisa berguraunya hebat. Begitu sampai rumah pendiam. Orang tuh sebetulnya punya karakter dua loh saudara. Ada 3 sih sebetulnya pribadi itu. Yang pertama yang ditampilkan, ini bukan maksud jahat. Memang begitu manusia. Kalau di luar kita nampilinnya begini. Tapi kalau udah aslinya kita nggak begitu. Nah di rumah itu tempat kita asli keluar. Aslinya apa adanya keluar. Nggak ditutup-tutupin. Kita nyaman sekali kalau di rumah untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi nggak ada image, nggak ada kepalsuan di situ. Makanya gini loh. Kalau sampai saudara dan saya bisa menyatakan kerajaan Allah di rumah kita. Sudah. Di luar pasti saudara menyatakan kerajaan Allah. Setuju? Karena itu sudah aslinya kita. Tapi kalau di luar cuma image, termasuk gereja banyak bangun image, saya harus akui. Pendeta banyak bangun image, saya harus akui itu. Dan itu gak akan memberkati keluarga. Saya gak menyarankan suruh nonton, tapi serialnya ada kan. Hillsong punya seri. Gimana dibuka semua kebobrokannya. Sampai pendetanya sudah dicopot, semua berantakan. Korea, gereja-gereja Korea punya seri. Saya nggak sarankan nonton sih kalau hati saudara tidak kuat. Ya kan? Kalau saudara tidak, itu mengecewakan sekali, menyedihkan sekali. Karena itu saya mau ajak, yuk jangan cuma bangun image yuk. Bangun keaslian kita. Yang setuju kata amin. Yang setuju kata amin. Gak ada kita yang sempurna, tapi yuk kita bangun diri kita di dalam Tuhan. Waktu saudara berhasil menyatakan kerajaan Allah dalam dirimu sendiri, di keluargamu, di luar kita pasti bisa ikut menyatakan kerajaan Allah. Kehidupan yang sejati, keluarga yang bahagia, itu dibangun dari dalam keluar. Selalu begitu. Ayat ini semua bicara dari dalam keluar. Tuhan tidak pernah ajar dari luar ke dalam. Penampilan dulu benerin. No, dari dalam dulu keluar. Baru nanti penampilan ikut berubah.
Makanya mengerti kerajaan Allah, pola pikir diubah sesuai kerajaan Allah, membuat hidup kita akan berubah juga jadi lebih baik. Ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bicara apa? Keluarga yang punya karunia menikmati hasil kerjanya. Kamu yang bisa makan hasil kerjamu, menikmati hasil kerjamu, kamu berbahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa menikmati, bukan kaya. Tidak selalu kaya, tapi bisa bersyukur untuk apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Bisa tertawa untuk apa yang Tuhan sediakan buat kita. Hasil pekerjaan di sini juga bicara tentang pekerjaan yang dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan bertanggung jawab, bukan menipu, bukan juga hanya pekerjaan yang merugikan orang lain. Juga bukan berharap pemberian orang semata. Berharap warisan, aduh kapan ortu gue mati ya supaya gue dapat warisan. Wih kaya nih gue. Saudara, terima warisan tuh gak apa-apa. Setuju? Jangan jadi anak muda yang sombong yang gini, gue mau mulai dari nol. Gak mau, gue gak mau terima, gue mau mulai dari nol. Ada teman saya bilang, buat apa sombong? Tuhan sudah izinkan, Tuhan sediakan begitu. Rendah hatilah, kamu hidup kita tidak harus membuktikan apa-apa. Terimalah dengan hati bersyukur, tapi jangan cuma mengandalkan warisan. Kembangkan itu dong. Jangan cuma menghabiskan warisan, kembangkan itu menjadi berbuah, berlipat kali ganda untuk memuliakan Tuhan. Tapi di atas semuanya adalah begini loh, milikilah karunia untuk menikmati hasil kerja kita. Yang setuju kata amin. Ayat 3 bilang ini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini memang untuk suami istri, tapi sebetulnya bukan juga istri harus begini, suami begitu. Tapi semua anggota keluarga kita akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur bicara apa? Sukacita. Harusnya setiap kita mendatangkan sukacita buat anggota keluarga yang lain. Keluarga yang bahagia adalah kalau kita ketemu, kita kumpul, sukacita. Setuju saudara? Bukan pahit, bukan sakit, tapi sukacita. Itu keluarga yang bahagia yang firman Tuhan ajarkan sama kita. Berikutnya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tunas zaitun, pohon zaitun itu bicara tentang bertumbuh kuat. Pohon zaitun itu susah mati saudara. Tumbuh kuat. Anak-anak keluarga yang bahagia adalah begini. Yang anak-anaknya bisa berkembang bukan tanpa masalah. Tapi bisa kuat menghadapi masalah. Amin. Masalah akan terus berdatangan seumur hidup kita. Tapi menjadi kuat seperti pohon zaitun. Itu yang akan menjadi keluarga itu bahagia. Lihat anak-anaknya bisa kuat menghadapi masalah. Bisa menang menghadapi masalah. Ayat berikutnya bilang ini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki atau semua kita. Enggak cuma laki, perempuan, orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Sekali lagi ditekankan, intimlah dengan Tuhan. Kenalah dia, hormati dia di tengah-tengah keluargamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kenapa tiba-tiba Yerusalem? Saya percaya Tuhan mau bilang begini loh. Bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai saudara dan saya. Dia akan menjaga kita. Tapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang juga terlibat dalam rencana Allah. Yerusalem bicara kerajaan, rencana Allah. Yerusalem bicara rencana Allah akan digenapi. Kerajaan Allah akan memerintah di sana. Dan saudara dan saya keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terlibat dalam rencana Tuhan. Karena kita akan melihat janji kerajaan Allah digenapi lewat hidup kita dan di depan mata kita. Amin. Ayat yang terakhir. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kita berdoa supaya kita bisa melihat, berkembang, melihat keluarga kita berkembang. Jadi apa yang dimaksud keluarga bahagia menurut firman Tuhan? Yang pertama, yuk hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Intim dengan Tuhan. Keluarga. Yang kedua, minta karunia untuk menikmati. Sekali lagi tidak selalu harus kaya. Puji Tuhan kalau kaya. Tapi kalau tidak kaya tetap bisa menikmati semua anugerah yang Tuhan berikan. Ada damai, ada sukacita. Itu keluarga yang bahagia. Bisa melihat anak-anak berkembang karakternya. Semua dimulai dari dalam keluar. Bisa menghadapi masalah, kuat. Dan melihat kerajaan Allah
dinyatakan di dalam keluarga kita dan lewat keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau undang istri saya. Sekali lagi, dia akan cerita tentang begini loh. Sebagai istri biar fair, saudara, jangan cuma cowok yang ngomong ya. Cewek mengalami banyak aniaya juga walaupun istri gembala, saudara ya. Dan nanti dia cerita gimana di dalam semua masalah. Ini semua proses. Keluarga bahagia tuh bukan satu keadaan, satu waktu dong. Itu proses sampai akhir hidup kita. Amin. Dan dalam prosesnya ada banyak masalah. Dan bagaimana kita tetap melihat prinsip kerajaan Allah dan menerapkannya di keluarga. Supaya tadi dalam prosesnya kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Silakan Ibu Nining. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Awal-awalnya saya juga berpikir bahwa pertumbuhan rohani saya setelah berkeluarga gitu ya, itu tergantung suami saya juga. Tergantung gimana di rumah, kan udah 2 jadi 1 ya, jadi tergantung suami saya. Kalau ada statement ya kita jangan terpengaruh kondisi di luar, yaitu berlakunya dalam situasi yang lain kali ya, yang berhubungan dengan orang lain, entah itu pekerjaan dan lain-lain gitu. Tapi kalau dalam rumah tangga, pertumbuhan saya tergantung kondisi suami saya, anak saya, dan siapapun yang ada di keluarga gitu ya. Tapi lalu perjalanan membawaku bertemu denganmu. Ya, yang kedua ini tahu lagunya kali ya, liriknya ya. By Tulus itu saudara ya. Nah itu semuanya waktu saya bertemu Tuhan ternyata mengubah pandangan saya, pengertian saya. Belajar dari pengalaman sendiri, dari pengalaman orang lain juga. Ternyata pertumbuhan saya itu adalah tanggung jawab saya. Saya tidak bisa menyalahkan, abis suami saya gini sih, abis anak saya gini sih, abis ini gini sih. Tapi semuanya itu adalah tanggung jawab saya. Gitu. Nah, bahkan keluarga itu adalah tempat saya bertumbuh. Dan anggota keluarga itu saksi utama dalam pertumbuhan kita. Gak bisa bohong. Ya, di luar mungkin orang bisa lihatnya hal yang lain, tapi di keluarga beda. Jadi dari situ saya belajar banyak hal. Waktu mulai hal nggak enak, masalah tuh nggak cuman odol aja ya saudara ya, banyak hal lain ya. Waktu hati saya mulai terganggu, mulai berantem, mulai ini, mulai itu, yang harus dicek sebenarnya itu adalah tanda-tanda proses hati saya, ada yang harus saya jalani sama Tuhan. Yang nanti akan menghasilkan pertumbuhan. Jadi bukan sibuk urus ributnya gitu loh. Tapi ada apa ini ya gitu, kenapa ya hati saya terganggu, ada apa ya. Ada sesuatu nih kayaknya gitu. Karena sumbernya itu adalah di hati kita. Dan hati kita itu licik. Firman Tuhan yang mengatakan itu ya, bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Karena itu saya cek hati, saya memperhatikan reaksi-reaksi hati saya yang keluar apa aja. Lalu akui hati saya saat ini lagi licik. Karena hati itu fragile banget, gampang berubah. Bisa dalam 5 detik berubah, bisa dalam beberapa menit, beberapa hari berubah. Karena itu perlu Tuhan. Jadi saya harus akui hati saya lagi licik. Nah, bukti hati licik gini, misalnya dalam satu kasus, oke, kalau memang itu antara cuman perbedaan karakter, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita merasa, kita lihat-lihat semua gitu ya, saya nggak salah loh, yang salah dia. Bener-bener ini salahnya murni gitu loh, kesalahan di dia. Saya nggak salah. Saya merasa benar. Nah ternyata ini bukti kelicikan hati. Waktu saya merasa benar, saya akan marah. Saya akan tidak mau mengampuni karena saya benar. Tapi waktu saya renungkan lagi,
saya dialog saya dalam hati dengan Tuhan, oke, Ning, mungkin dalam hal ini kamu benar. Tapi apakah kamu selalu benar? Dalam kasus lain kamu salah. Terus apakah kamu yang paling benar? Dari situ saya, oh oke. Ya tapi kan saya benar gitu ya. Terus saya ngacanya sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang benar-benar tidak salah, dia mau menanggung kesalahan bahkan mengampuni. Oke, saya harus belajar dari teladan. Oke, lalu bukti hati licik yang kedua biasanya playing victim. Ya, merasa paling tersakiti. Ini juga susah nih ngampunin. Udah ngerasa tersakiti, udah bener, terus merasanya saya yang tersakiti loh dalam hal ini. Dari situ saya juga renungkan lagi, ternyata kalau kita lihat sebenarnya saya yang menempatkan diri saya sebagai korban. Itu saya yang menempatkan diri. Tapi kalau kita baca firman Tuhan tidak pernah mengatakan kita adalah korban. Tapi Tuhan mengatakan kita pemenang, kita naik, tidak turun gitu ya. Banyak firman Tuhan gak pernah bilang kita korban. Hal-hal itu jadi perenungan saya. Dan sebenarnya waktu saya membesarkan rasa benar dan playing victim itu, hasilnya saya akan selalu menyalahkan orang lain. Menyalahkan pasangan, menyalahkan anak dan lain-lain. Dan jadi lupa bahwa masalah sebenarnya ada dalam hati saya sendiri, dalam diri saya sendiri. Jadi lupa yang diurus yang di luarnya, pihak luarnya gitu ya. Nah itu membuat saya tidak bertumbuh. Makanya firman Tuhan bilang di Amsal 4 ayat 23 di terjemahan BIMK mengatakan jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Karena itu, oh iya, saya terus diingatkan jaga hati, jaga hati. Karena kalau enggak jalan hidup saya tergantung gimana hati saya. Penuh amarah, perlu lain-lain, jalan hidup saya akan di situ. Gitu. Tapi waktu saya mau kembali mengakui kesalahan, mengakui kelicikan hati, Tuhan akan menolong kita. Ya, contoh nih ya, contoh-contoh kelicikan hati. Banyak yang ya beberapa dalam kasus perselingkuhan. Perselingkuhan sekarang gak dilakukan hanya cowok aja, cewek juga ya. Sama aja. Ya, tapi dalam berbagai masalah, dalam berbagai kondisi selalu yang disalahkan sebagai penyebab adalah pasangannya. Karena pasangan saya begini, pasangan saya kurang ini, pasangan saya kurang perhatian, pasangan saya udah gak enak diajak ngobrol, pasangan saya begini, pasangan saya begitu. Pokoknya yang salah orang lain. Padahal coba deh cek hati. Bukankah sebenarnya kitalah yang menginginkan itu? Jadi jangan salahin orang lain, dia. Coba cek hati, jujur sama hati. Bukankah kamu yang menginginkan melakukan itu? Itu salah satu bukti kelicikan hati. Mungkin juga ada yang bilang, saya juga pernah gitu. Waktu dengar khotbah, dengar sharing orang gitu ya. Kak Nining mah enak. Suaminya baik. Baik gak? Kamu mah enak. Suami kamu setia. Kamu mah enak, perekonomian kamu oke. Kamu mah enak, pasangannya mau kerja, rajin. Kamu mah enak, kamu mah enak. Saya gini. Nah ini salah satu contoh mulai merasa benar dan playing victim. Membandingkan diri dengan orang lain. Dan sebenarnya kita menolak firman Tuhan gitu loh. Ya. Jadi yuk jangan bandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Yang kita juga mungkin gak tahu. Saudara mungkin gak bisa tahu semua masalah saya juga gitu ya. Saya juga gak bisa tahu semua masalah saudara semua juga gitu loh. Kita punya
pertandingan masing-masing, jangan membandingkan diri. Ya. Nah, ada saatnya setelah saya renungkan, semuanya ini proses ya. Saya ngomong gini bukan, dari awal begini terus ya, selalu begini terus, enggak. Semua itu proses, jalan step by step, salah, ulang lagi, jalan lagi, salah lagi, ulang lagi, bertobat lagi gitu ya, step by step. Bahkan ada di masanya saya udah ngerasa, saya udah cek hati saya, iya oke gini, saya ada salah ini, saya harus melakukan ini, saya begini, saya gitu, oke. Terus saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan ya saya tahu hati saya licik, saya salah, saya harus gini, saya harus mengampuni, saya harus begini, begitu, begini. Tapi Tuhan berat, boleh gak pelan-pelan? Boleh gak kasih saya waktu? Pelan-pelan Tuhan, boleh gak sabar dengan saya? Dan selalu Tuhan jawab, oke, saya akan sabar sama kamu. Saya akan dampingin kamu, saya akan tolong kamu. Yang penting kamu mau, yuk jalan sama-sama aku. Aku akan sabar nunggu kamu. Nah, waktu saya mendapatkan kasih Tuhan yang sebesar itu, yang sesabar itu dengan saya, itu yang membuat saya gak bisa menahan untuk tidak mengasihi orang lain, pasangan saya, anak saya. Sekalipun ada kesalahan, ada kekurangan, itu gak bisa membuat saya menahan kasih itu juga sama mereka. Untuk mengampuni mereka, untuk menerima mereka. Karena kasih Tuhan sudah terlalu besar buat saya. Terima kasih. Kenapa sampai terharu? Karena suaminya memang gak gampang saudara ya. Saya harus akui saya bukan orang sempurna. Saya harus akui dalam keluarga kami juga gak sempurna. Ya, disitulah proses, tapi kalau Tuhan bilang ayo bangun keluarga yang bahagia. Kita tahu oke, proses ini harus dijalani. Dia punya porsinya, saya punya porsinya, anak punya porsinya. Semua punya porsinya. Tapi semua waktu kita menghormati Tuhan kayak tadi kan. Mengacunya pada Tuhan lagi. Kalau Tuhan di situ belajar. Gak bisa berat, minta waktu seperti Nining. Tuhan tetap akan sabar sama saudara dan saya, amin. Nah gimana caranya? Untuk itu saya percaya gereja perlu mendampingi kita. Termasuk saya, ya kan? Karena membimbing anak punya karakter yang kuat itu gimana? Coba kita lihat begini. Untuk hidup dipimpin oleh Tuhan, kita perlu bertumbuh dalam pengertian tentang firman Tuhan. Amin. Kayak tadi, mau hidup dipimpin Tuhan harus bertumbuh dalam pengertian untuk firman Tuhan. Nah karena itu tadi agenda 3 bulan ini sudah bisa lihat. Kita perlu membangun keintiman sama Tuhan. Kita perlu ini. Nah di Life Changing Month ini ada beberapa yang kita bisa pelajari. Ya, salah satunya True Series. Di mana kita bisa, CLCC percaya bahwa setiap jemaat perlu diperlengkapi untuk bisa membangun keluarga yang bahagia. Di situ ada true love, ada true marriage, kelasnya beda-beda, ada true parenting, ini sudah berjalan sekarang, saudara bisa tanya, bisa daftar, nanti ada lagi periode berikutnya. Semuanya mengajar kita, true love buat yang lagi pacaran tapi harus sudah 6 bulan. Oke? Nah, di situ saudara akan belajar apa perbedaan saya sama dia, apa tujuan yang berbeda, apa persamaan di mana karakter yang akan terus konflik di antara kita. Bahkan ada 5 bom waktu dalam sebuah hubungan. Ada 7 hal yang perlu ada dalam pasangan. Ada yang tidak boleh ada dalam pasangan. Itu yang kita belajar kenali di true love. Supaya saudara masuk pernikahan, saudara lebih disiapkan. True marriage, saudara akan disiapkan tentang pernikahan. Bagaimana soal keuangan, bagaimana soal kehidupan seks, bagaimana soal berbagi peran. Dan saudara akan diberkati sama leader-leader di sini yang kehidupannya luar biasa. Mereka cerita bagaimana mereka mengalami semuanya dan saya percaya saudara akan diberkati untuk memasuki pernikahan. True parenting, gimana membesarkan anak dari kecil. Karena anak itu golden age-nya 0 sampai 5 saudara. Bukan nanti kalau sudah umur 20 baru gua ajak ngobrol. Enggak bisa, telat. 0 sampai 5. Firman Tuhan mengajar kita harus bagaimana. Nah ahli-ahlinya akan mendampingi saudara untuk ada di sana. 3 bulan nanti, life changing month.
kita akan belajar gospel series. Karena CLCC juga percaya setiap kita perlu diajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Teachable, belajar firman. Mengenal Tuhan lebih lagi. Ada gospel encounter di situ, ada gospel renewal, ada true gospel, ada gospel leadership. Beda-beda kelas, terus pilih satu dulu. Nanti baru next time pilih ikut lagi. Belajarlah mengenal firman. Ya. Ini penjelasannya gospel encounter. Buat kita yang mau memahami kasih karunia dengan sederhana. Sebagai jalan menerima keselamatan. Dan masuk dalam kerajaan Allah. Mengalami janji Tuhan. Dilibatkan dalam kerajaan Allah. Gospel renewal. Kalau sudah mengalami gospel encounter. Kita mau bertumbuh dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Gimana kita bisa terus diperbaharui oleh gospel. True gospel. Kita belajar satu kitab Galatia. Ayat per ayat. Ini kitab tentang grace. Itu Galatia. Kita akan belajar bagaimana gospel akan memberkati kita. Gospel leadership, bagaimana nanti saudara dan saya menjadi pemimpin yang menyatakan gospel lewat hidup kita. Dipimpin oleh gospel, diukur oleh gospel, menyatakan gospel lewat hidup saudara dan saya. Saya percaya saudara dan saya akan terus bertumbuh dalam rencana Tuhan. Yang mau katakan amin. Kasih toel kiri kanan, ayo kita ikut sama-sama belajar bertumbuh dalam Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita.